Pernahkah hidupmu terasa berat tanpa alasan? Pikiran gelisah, rezeki seperti tertahan, dan hati mudah tersinggung. Jika kamu lahir dengan weton pahing, bisa jadi bukan karena kamu lemah, tapi karena energimu terlalu kuat dan tidak seimbang. Leluhur Jawa mewariskan satu rahasia alam yang sering diremehkan. Daun pandan, bukan sekedar pewangi, tapi dipercaya menyimpan khasiat goib untuk menenangkan batin, membersihkan aura negatif, dan membuka jalan hidup pemilik weton pahing. Namun ingat, tidak semua orang boleh mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbah Man, ruang khusus untuk kita bersama-sama menggali rahasia weton Jawa, primbon leluhur, dan tanda-tanda alam yang sering luput dari perhatian. Channel ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menggurui, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup manusia selalu berjalan berdampingan dengan alam dan nilai spiritual. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah warisan pengetahuan lama yang dipercaya turun-temurun, khususnya bagi pemilik weton pahing, agar lebih memahami diri, menjaga keseimbangan batin, dan melangkah dengan hati yang lebih tenang. Sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan dari panjenengan semua. Silakan klik tombol like jika merasa konten seperti ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan weton lainnya, serta share video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin membutuhkannya. Dukungan sederhana dari kalian adalah energi besar agar channel ini terus konsisten menghadirkan konten yang bermakna dan tetap menghormati nilai-nilai luhur warisan leluhur Jawa. Dalam hitungan primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton dengan energi besar namun halus. Orang yang lahir di weton ini sering tampak tenang di luar, tetapi menyimpan gejolak batin yang dalam. Mereka bukan tipe yang mudah mengeluh, namun justru karena itulah beban hidup sering menumpuk tanpa disadari. Leluhur Jawa percaya, pemilik weton pahing memiliki ikatan kuat dengan unsur alam, terutama unsur tumbuhan yang hidup di sekitar manusia. Pahing melambangkan daya dorong, kekuatan niat, dan keteguhan hati. Namun ketika energi ini tidak seimbang, dampaknya bisa berupa pikiran mudah lelah, perasaan hampa, emosi naik turun, hingga rejeki terasa seret meski sudah berusaha keras. Bukan karena kurang kerja keras, melainkan karena arus energi dalam diri tidak mengalir dengan selaras. Disinilah alam berperan sebagai penyeimbang, bukan sebagai sumber kekuatan, melainkan sebagai media pemulih. Leluhur Jawa sejak dahulu meyakini bahwa setiap weton memiliki tanaman pendamping. Untuk weton pahing, salah satu yang paling sering disebut adalah daun pandan. Tanaman ini tumbuh sederhana, beraroma lembut dan tidak mencolok, sifat yang justru mencerminkan karakter orang pahing. Pandan dipercaya mampu menarik energi panas yang berlebih, sekaligus menenangkan getaran batin yang terlalu aktif. Bagi orang pahing, kedekatan dengan alam bukan sekedar simbol, tapi kebutuhan. Ketika hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas, itu seringkali pertanda bahwa jiwa sedang meminta keseimbangan. Leluhur mengajarkan, sebelum mencari jawaban kemana-mana, kembalilah sejenak ke alam. Dengarkan, rasakan, dan seimbangkan. Daun pandan hanyalah salah satu pengingat bahwa alam selalu menyediakan jalan selama manusia mau menghormatinya. Pada bab berikutnya, kita akan mulai mengulas khasiat gaib pertama dan kedua daun pandan, serta mengapa manfaatnya dipercaya lebih kuat jika digunakan oleh pemilik weton pahing dengan niat yang benar. Leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa gangguan hidup tidak selalu terlihat oleh mata. Bagi pemilik weton pahing, gangguan paling sering justru datang dari dalam diri sendiri. Pikiran yang tak pernah benar-benar tenang, perasaan berat tanpa sebab, dan emosi yang mudah bergolak meski tampak diam di luar.
Inilah sebabnya khasiat goib pertama daun pandan dipercaya sangat penting bagi weton pahing, yaitu menenangkan batin dan meredam gejolak emosi. Aroma daun pandan yang lembut bukan sekadar wangi. Dalam kepercayaan lama, wangi alami dari tanaman tertentu mampu menurunkan panas energi yang menumpuk di kepala dan dada. Banyak orang pahing tanpa sadar menyimpan beban pikiran terlalu lama, menahan kecewa, menahan amarah, menahan rasa lelah, hingga akhirnya batin menjadi tegang. Daun pandan dipercaya bekerja secara halus, membantu pikiran kembali jernih dan hati lebih lapang. Bukan dengan cara memaksa, melainkan menuntun energi agar kembali mengalir pelan dan seimbang. Khasiat goib kedua yang dipercaya turun-temurun adalah membersihkan aura negatif yang menempel tanpa disadari. Orang pahing dikenal memiliki aura kuat dan terbuka, sehingga mudah menyerap energi lingkungan. Berada di tempat ramai, bertemu orang dengan niat tidak baik, atau terlalu sering memendam perasaan, bisa membuat aura menjadi keruh. Akibatnya, hidup terasa berat, tubuh cepat lelah, dan keberuntungan seolah menjauh. Daun pandan diyakini memiliki kemampuan menyerap energi negatif tersebut, bukan untuk mengusir secara kasar, melainkan menetralkan. Leluhur Jawa percaya energi buruk tidak boleh dilawan dengan amarah, tetapi diluruhkan dengan ketenangan. Itulah sebabnya pandan sering digunakan dalam laku-laku sederhana, bukan ritual besar. Justru kesederhanaannya yang membuat energi pandan mudah menyatu dengan pemilik weton pahing. Namun ada satu pesan penting dari leluhur. Khasiat ini hanya bekerja jika niatnya bersih. Jika daun pandan digunakan dengan rasa sombong, pamer, atau berharap mencelakai orang lain, maka yang terjadi justru sebaliknya, energi akan kembali ke diri sendiri. Weton pahing diajarkan untuk rendah hati, karena semakin kuat energinya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas khasiat goib ketiga dan keempat yang berkaitan langsung dengan rezeki dan perlindungan rumah tangga bagi pemilik weton pahing. Bagi pemilik weton pahing, urusan rezeki sering terasa unik. Bukan selalu soal kurang usaha, melainkan hasil yang kerap datang tidak sebanding dengan tenaga dan pengorbanan. Leluhur Jawa meyakini, ketika rezeki terasa seret, padahal ikhtiar sudah maksimal, ada kemungkinan aliran energi hidup sedang tidak selaras. Disinilah khasiat gaib ketiga daun pandan dipercaya bekerja, yaitu membuka jalan rezeki secara perlahan namun stabil. Daun pandan tidak dipercaya membawa kekayaan instan. Justru kekuatannya terletak pada kemampuannya menenangkan batin terlebih dahulu. Leluhur mengajarkan, rezeki sulit masuk ke hati yang penuh resah, curiga, dan tekanan. Banyak orang pahing terlalu keras pada dirinya sendiri, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menimbang, dan terlalu sering menyalahkan diri. Energi seperti ini membuat pintu rezeki seolah tertutup, bukan karena takdir buruk, melainkan karena batin tidak siap menerima. Pandan dipercaya membantu melunakkan kekakuan batin tersebut. Ketika pikiran mulai tenang, keputusan menjadi lebih jernih, langkah usaha terasa ringan, dan hubungan dengan orang lain pun membaik. Dari sinilah rezeki mulai mengalir, kadang melalui peluang kecil, kadang melalui pertemuan tak terduga, atau jalan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Leluhur selalu berpesan, rezeki yang baik datang tanpa paksaan. Khasiat gaib keempat yang sangat penting bagi weton pahing adalah perlindungan rumah dan keluarga dari energi halus yang mengganggu. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang berkumpulnya energi seluruh anggota keluarga. Jika salah satu penghuninya memiliki energi kuat seperti pahing, maka rumah pun ikut terpengaruh.
Tak jarang muncul tanda-tanda seperti suasana rumah terasa panas, sering terjadi pertengkaran kecil tanpa sebab, atau penghuni mudah gelisah saat malam hari. Daun pandan dipercaya mampu menjadi penetral energi rumah. Aromanya yang lembut diyakini menciptakan getaran tenang, sehingga energi negatif tidak betah berlama-lama. Leluhur Jawa sering menggunakan pandan sebagai simbol niat baik, menjaga keharmonisan, bukan untuk melawan makhluk halus, tetapi untuk menegaskan batas energi antara manusia dan alam tak kasat mata. Namun kembali ditekankan, semua ini bukan soal benda semata. Niat pemilik weton pahing adalah kuncinya. Jika hati dipenuhi iri, dengki, atau amarah, perlindungan apapun akan rapuh. Sebaliknya, ketika niatnya menjaga keluarga, merawat kedamaian, dan tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perlindungan itu dipercaya menjadi lebih kuat. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu khasiat gaib kelima, tentang bagaimana daun pandan dipercaya dapat menguatkan intuisi dan kepekaan batin pemilik weton pahing, sebuah anugerah yang sering tidak disadari. Di antara semua weton, pahing sering disebut sebagai weton yang memiliki indera batin paling halus. Banyak pemilik pahing sebenarnya dianugerahi intuisi kuat, mampu merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi, membaca situasi tanpa banyak kata, bahkan menangkap perubahan energi di sekitarnya. Namun anugerah ini sering tertutup oleh tekanan hidup, pikiran yang terlalu penuh, dan emosi yang dipendam terlalu lama. Disinilah khasiat gaib kelima daun pandan dipercaya berperan, membuka kembali kepekaan batin yang terkunci. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa intuisi bukanlah kemampuan mistis yang muncul tiba-tiba, melainkan suara halus dari batin yang jernih. Ketika batin keruh, dipenuhi cemas, takut gagal, dan perasaan bersalah, intuisi menjadi tumpul. Banyak orang pahing sebenarnya sering mendapatkan peringatan batin, namun mengabaikannya karena logika dan emosi saling bertabrakan. Akibatnya, keputusan yang diambil justru menjauhkan dari ketenangan. Daun pandan dipercaya membantu menenangkan gelombang pikiran sehingga ruang batin menjadi lebih hening. Dalam keheningan inilah intuisi mulai terdengar kembali. Bukan dalam bentuk bisikan menakutkan, melainkan rasa yakin yang tenang. Banyak kisah turun-temurun menyebutkan orang pahing yang dekat dengan energi alam akan lebih peka membaca tanda, kapan harus melangkah, kapan harus menunggu, dan kapan harus berhenti. Khasiat ini tidak bekerja dengan cara instan. Leluhur selalu menekankan bahwa kepekaan batin tidak boleh dipaksa. Jika seseorang terlalu ingin melihat atau merasakan, justru yang datang adalah ilusi. Daun pandan hanya membantu menciptakan kondisi batin yang seimbang, bukan membuka kemampuan di luar batas kodrat. Itulah sebabnya penggunaannya selalu disertai niat rendah hati dan kesadaran diri. Bagi weton pahing, intuisi yang kembali kuat akan membawa banyak perubahan. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih selektif, keputusan hidup terasa lebih mantap, dan hati tidak mudah goyah oleh omongan sekitar. Kepekaan batin juga berfungsi sebagai pelindung alami, karena pemiliknya lebih cepat merasakan jika berada di lingkungan yang tidak baik bagi jiwanya. Namun ada pesan penting dari leluhur, intuisi bukan untuk menghakimi orang lain. Semakin halus batin seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjaga sikap dan lisan. Jika intuisi digunakan untuk kesombongan atau merasa lebih tahu, maka kepekaan itu akan memudar dengan sendirinya. Weton pahing diajarkan untuk menggunakan kepekaan batin sebagai alat menjaga diri, bukan untuk meninggikan ego. Pada bab terakhir nanti, kita akan membahas khasiat gaib keenam yang berkaitan dengan menjaga kestabilan nasib saat hidup berada di titik terendah, serta pesan pamungkas leluhur agar manfaat daun pandan tidak berubah menjadi beban batin. Dalam perjalanan hidup pemilik weton pahing, ada satu fase yang hampir pasti dilalui, masa turun. Bukan sekedar kesulitan biasa, melainkan masa ketika usaha terasa mentok, hati mudah lelah, dan harapan seolah menjauh. Leluhur Jawa percaya
Fase ini bukan hukuman, melainkan ujian keteguhan batin. Disinilah khasiat gaib keenam daun pandan dipercaya berperan, yaitu menjaga kestabilan nasib agar hidup tidak jatuh lebih dalam. Daun pandan tidak dipercaya mengubah nasib secara drastis, namun kekuatannya justru terletak pada kemampuannya menahan kejatuhan. Leluhur mengajarkan, dalam hidup tidak selalu penting untuk langsung naik, tapi jauh lebih penting agar tidak terus merosot. Bagi orang Pahing yang energinya besar namun sensitif, masa sulit sering terasa berlipat ganda karena pikiran dan perasaan saling menekan. Energi daun pandan dipercaya membantu menenangkan kepanikan batin saat hidup berada di titik terendah. Ketika seseorang berhenti panik, berhenti menyalahkan diri, dan mulai menerima keadaan dengan sadar, nasib perlahan menjadi stabil. Dari kestabilan inilah, jalan baru bisa muncul. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba datang, tetapi karena batin sudah siap melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Namun leluhur selalu meninggalkan pesan pamungkas yang sangat penting. Jangan pernah menjadikan daun pandan sebagai sandaran utama. Ia hanyalah perantara alam, bukan penentu takdir. Jika seseorang bergantung penuh pada benda, maka batinnya akan melemah. Sebaliknya, ketika pandan digunakan sebagai pengingat untuk kembali tenang, rendah hati dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka manfaatnya dipercaya akan terasa. Leluhur Jawa juga mengingatkan, jangan menggunakan pengetahuan ini untuk pamer atau merasa lebih unggul. Energi Pahing yang besar akan berbalik menjadi beban jika disertai kesombongan. Gunakanlah untuk menjaga diri, menata hidup, dan melindungi keluarga. Sebab tujuan utama laku batin bukanlah kehebatan, melainkan ketentraman jiwa. Dengan memahami keenam khasiat gaib daun pandan ini, diharapkan pemilik weton Pahing mampu menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih seimbang, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Ingatlah, ketika batin tenang, nasib akan mengikuti. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang khasiat gaib daun pandan ini bukanlah ajakan untuk bergantung pada benda atau laku tertentu. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa kekuatan sejati ada pada niat, kesadaran, dan ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Daun pandan hanyalah pengingat dari alam bahwa ketika hidup terasa berat, mungkin yang kita butuhkan bukan langkah besar, melainkan ketenangan batin. Bagi pemilik weton Pahing, energi yang besar adalah anugerah sekaligus amanah. Jika dijaga dengan rendah hati, ia akan menjadi pelindung. Jika disertai kesabaran, ia akan membuka jalan. Dan jika dibingkai dengan doa serta usaha yang jujur, ia akan menuntun pada ketentraman jiwa. Jangan terburu-buru mengejar hasil, karena hidup yang seimbang selalu berjalan pelan namun pasti. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang dibahas bisa menjadi pengingat, bukan beban pikiran. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap selaras dengan alam, jaga hati, dan hormati warisan leluhur.